Ya udah kita buat lagu tentang kehidupan lagi nih. Oke. Di kehidupan aku tuh sering lah mengalami yang kayak gitu Ya. kan, kayak peristiwa-peristiwa serba salah, kayak sesimpel naik pesawat aja deh. Naik pesawat, aku tuh serba salah. Saya bayangin loh itu. Karena badan Kayak gede Mas itu Jai kan dari naik Jakarta pesawat ke kan, Palembang kemarin misalnya. mau duduk di dekat jendela, kalau mau keluarnya sulit. Mau duduk di tengah, yang kiri kanan jadi sempit. Mau duduk di sebelah kiri, kita ngelewatin lorong itu kadang pramugari lewat gitu kan, kena gitu, senggol. Jadinya serba salah gitu. Badanku kurus jadi masalah, badanku gemuk jadi masalah, badanku tinggi jadi masalah, badanku pendek pun jadi masalah. Ku punya uang jadi masalah, tak punya uang juga masalah. Warna kulit pun jadi masalah, sudah ku pusing semuanya salah. Badanku kurus jadi masalah. Salah. Nanti biar Giant J sendiri yang nyanyi. Sebenarnya saya kedatangan lagi Giant J, Muhammad Jailani Surahman. Hari ini Saking seringnya kesini jadi hafal ya Mas. tapi progresnya kelihatan Mas Ya, Jai. Wow, ini alhamdulillah. ada terus gitu loh. Setelah raksasa, teman saja dan terbaru ada serba salah. Jadi kalau Sobat DK googling aja, mungkin judulnya mirip dengan lagunya Raisa. Bahkan Slank Mas Jai pernah rilis lagu serba salah juga di album Generasi Biru tahun 94 kalau nggak salah ya. bener. Terus ada juga J-Rox juga punya lagu J-Rox, serba salah. bener. Ini Mas Jai boleh cerita lah. Ternyata nggak berubah lah ya. Terakhir kami ketemu ini nggak berubah? ya tetap Giant-nya itu. Oh iya Ciri iya. khasnya tetap. Masih dipertahankan. Iya. Pokoknya jangan kurus, jangan gemuk terlalu banget. gemuk Nah, banget, ini udah ya. kayak lagunya udah Ya. serba salah jadi ya. Serba salah pokoknya. Makanya mungkin banyak lagu-lagu judulnya serba salah ya Mas ya. Karena memang dari kehidupan kita tuh selalu serba salah gitu. Jadi, Banyak banget Memang ini apa ya? Cerita yang relate dengan Wah, iya. kehidupan pribadi ya. Harusnya banyak banget sih yang relate dengan kehidupan mereka lah. Nggak cuman Mas Jai sendiri ya. Iya, saya tuh ya ini memang cerita dari pengalaman juga kan. Tapi saya yakin pengalaman saya itu lebih banyak yang relate juga. Kalau raksasa kan ibaratnya cuman yang dibully aja gitu yang relate mungkin kan. Nah kalau serba salah ini emang dari pekerja kantoran, rumah tangga, mungkin sampai bos-bos besar pun pasti relate juga dengan ini. Karena ya di kehidupan kita sendiri juga kadang-kadang mau ngelakuin apapun serba salah gitu. Sesimpel jadi suami aja gitu kan, istri lagi PMS, mau kita baikin salah, mau kita cuekin lebih salah lagi kan. Atau mungkin jadi pekerja kantoran gitu ya. dengan bos gitu kan, mau terlalu dekat dengan bos dibilang ngejilat, tapi kalau terlalu cuek juga dibilang nggak hormat gitu kan, serba salah gitu loh. Kita udah kerja bener dianggap nggak kerja gitu. Udah nyiapin meeting, bahan meeting sampai tengah malam, tahu-tahu meetingnya nggak jadi karena bosnya nggak bisa hadir gitu. Banyak realita di luar sana yang menurutku berhubungan dengan lagu serba salah. Kan ada liriknya itu kan, ku punya uang jadi masalah, tak punya uang juga masalah. Kadang ada yang nanya tuh Mas, kenapa kalau punya uang kenapa masalah? Dia belum tahu aja. Kalau kita tiba-tiba nih habis jual kebun gitu, tiba-tiba tetangga pinjem dong, lagi cair nih gitu kan, lagi banyak duit nih, ada nggak sih segini? Aduh, belum lagi ya uangnya kita beli mobil, yang ada duit udah ngumpulin bertahun-tahun, tetangga ngomong, ih baru perasaan kemarin beli ini udah beli mobil aja, padahal kan nggak tahu yang sebenarnya gitu.
Jadi nggak selalu punya uang tuh nggak bakalan jadi masalah gitu. Kadang-kadang dipertanyakan sumbernya lah, dipertanyakan apanya lah. Banyak lah, memang dunia nih serba salah, Betul. Mas. Jadi kalau Mas Jai menuliskan meskipun dibantu sama Ya. Sohib ya. Ya, Sohib, Sohib. Besti. Besti. Ada Mas Fadli Emily sama Mas Nuki. Ya. Nuki Nares ya. Nuki Nares. Itu kan sebelumnya juga pernah kerja bareng sama. Pernah di lagu Raksasa kebetulan kerja bareng juga. Ini memang awalnya gimana Mas Jai? Memang keluh kesah pribadi, curahan hati gitu. Ya, untuk kemudian lagu Serba Salah ya. Disempurnakan sama mereka berdua atau gimana? Jadi awalnya kan waktu ngeluarin Teman Saja nih, dari Habis Raksasa kan Teman Saja. Berharapnya Teman Saja itu menjadi lagu yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan setelah Raksasa ya. Iya, jadi Teman Saja itu rencananya mau kayak Aku Yang Salah itu jadi trilogi gitu. Tapi ternyata ya belum rezeki kan. Yang nggak rame lagunya juga. Jadi waktu itu nggak rame itu kan menurut Mas Jai kan? Iya, menurut data. Menurut data. Ada data yang. Iya, data di streamnya, mungkin di requestannya gitu kan. Ya, kalau menurutku pribadi lagu aku tuh ya kita pede kan, tidak ada yang mungkin jelek, tapi ya selera orang kan kita nggak bisa ini. Jadi waktu itu tuh langsung ibaratnya kalau kapal tuh kita langsung balik arah gitu, langsung muter gitu kan. Diubah strateginya ya. Iya, kayaknya nih nggak bisa deh kita bawain lagu cinta lagi gitu kan. Ya udah kita buat lagu tentang kehidupan lagi nih. Tapi apa ya biar laku lah gitu di pasaran kayak Raksasa gitu. Kepikiran lah waktu itu mau bikin lagu tentang apa ya? Sebenarnya tuh simple Mas. Dulu tuh ya aku tuh di kehidupan aku tuh sering lah mengalami yang kayak gitu kan, kayak peristiwa-peristiwa serba salah, kayak sesimpel naik pesawat aja deh. Naik pesawat, aku tuh serba salah. Saya bayangin loh itu. Karena badan gede Mas itu kan dari naik Jakarta pesawat ke Palembang kemarin misalnya. Ya kalau kemarin alhamdulillah nggak serba salah sih. Oke, aman itu ya. Karena dari sananya ngasih pesawat yang bagus gitu kan, yang nyaman. Enggak, maksudnya kalau hari-hari saya naik pesawat itu, taruhlah dapat pesawat yang mungkin ya standar gitu kan. Mau duduk di dekat jendela, kalau mau keluarnya sulit. Mau duduk di tengah, yang kiri kanan jadi sempit. Mau duduk di sebelah kiri, kita ngelewatin lorong itu kadang pramugari lewat gitu kan, kena gitu, senggol. Jadinya serba salah gitu. Terus kalinya gimana biasanya itu? Ya tetap milih ke yang dekat lorong sih. Biarkan kalau saya kan tinggi, masalahnya itu kan di kaki kan. Kalau kaki pesawat mepet begini ya. Ya kalau pesawat yang bagus tuh pas lah. Masih ada sedikit. Tapi kalau yang pesawat-pesawat ini tuh kalau dua-duanya gini nggak masuk, harus satunya begini, satunya tuh agak dilengserin gini ke luar, jadi mengganggu yang lewat sebenarnya. Masalah tuh ya. Jadi masalah sebenarnya. Cuman itu pilihan yang paling nyaman. Kalau di tengah yang serba samping-samping sulit gitu aja. Kalau pesawat domestik barangkali agak repot ya, kerepotan ya. Ya. Sekalipun bilang sama manajemen nanti kalau jalan naik pesawat harus booking 2 bangku gitu. Enggak harus 2, tapi kalau pesawat yang menurut saya bagus nih, ada tier-tiernya lah ibaratnya kan. Yang bagus tuh aman. Gak ada masalah. Tapi kan kalau kita ibaratnya ya efisiensi segala macam, atau dari yang mau manggil nyanyinya ngasihnya itu ya mau gimana kan? Ya itu tadi serba salahnya. Jadi harus sederhana ya. Sederhananya dari situ aja serba salah. Jadi terus banyak lagi ya kayak apa ya? Ya kayak pernah ya sama cewek juga kayak tadi kan dia lagi diem-diem, kita perhatiin dia malah marah, nggak kita perhatiin marah juga. Jadi kayak saya itu kan senang nulis Mas, jadi apa-apa saya tulis. Terus kayak ya ada di lirik saya itu saya singgung juga warna kulit gitu kan. Benar. Kadang-kadang yang mohon maaf kayak saya kan kulitnya agak gelap, jadi kalau orang lihat tuh masih gimana gitu kan. Jadi ya itu tadi, warna kulit jadi masalah, ada duit jadi masalah, nggak ada duit lebih masalah lagi. Bener. Bingung mau ngapain ya, mau makan aja susah. Tapi artinya ini bentuk
apa ya? Protes kah Mas Jai Enggak, terhadap bukan bentuk protes. atau apa ya? Kritikan apa ya sebenarnya ya? Saya itu sebenarnya cuma untuk menyuarakan suara hati orang banyak aja sih. Jadi daripada kita marah-marah, protes segala macam, jadiin lagu happy-happy. Kenapa lagunya tuh nadanya tuh happy ya? Karena walaupun kita neriakin sesuatu yang menurut kita nggak bagus, nggak suka, tapi tetap dibawa dengan happy, enjoy. Ya kan badanku kurus jadi masalah, gitu kan. Badanku gemuk jadi masalah. Jadi mau kurus lu mau gemuk lu tetap kalau orang nggak suka aja. Iya benar. Berarti Mas Jai cocok tinggal di Indonesia itu. Iya. Di Indonesia tuh orang tuh kan ngurusin orang lain tuh kan biasa kan. Ibaratnya tuh apa ya? Kaca di rumah 10 juga nggak guna gitu loh. Tapi kalau ada orang lewat ada anehnya dikit aja. Sim gitu kan. Nah, tapi ya ketika orang ngekritik dia balik, wah. Iya benar. Banyak seperti itu Mas. Makanya di lagu Serba Salah ini kita kritik dengan gaya, dengan karya juga. Jadi nggak perlu marah. Nggak perlu marah. Lewat karya langsung relate semua ke banyak orang ya. Iya. Setelah gue punya cerita begini. Berarti lagu baru ini yang bukan tabungannya Mas Jai ya. Terus kemudian menghubungi Mas Fadli sama Mas Nuki apa gimana? Ya saya kan biasanya karena saya satu kantor dengan Mas Fadli kan, setiap saya punya lirik yang menurut saya menarik tuh kasih ke dia dulu, oper ke dia dulu, dicariin ada dasarnya dulu oleh beliau, baru ntar ya ngoprek-ngoprek untuk ngebagusin lagi Mas Nuki. Sebenarnya sama-sama punya peran penting lah tiga orang ini. Jadi saya nyiptain liriknya, Mas Fadli nyiptain ada dasarnya. Terus yang benarinnya Mas Nuki. Gitu. Akhirnya plong itu ya. Plong karena sekalian curhat juga itu sebenarnya lagu. Ya mungkin kalau yang denger ada juga liriknya itu tak pernah cukup di matamu, tak pernah benar di pikiranmu, yang aku lakukan selalu ada salahnya. Itu tuh kalau misal kalian lagi apa ya di kantor lagi kayak mau nyinggung bos tuh putarnya lagu itu. Pasti bosnya nonton, ini nyinggung gue nggak sih? Gitu kan? Iya soalnya lagunya tuh relate banget. Jadi anthem ya. Iya ini kayak menyinggung seseorang tapi nyindir gitu ya. Tapi tidak secara langsung, biar dia berpikir nih ini nyindir gue halus nggak gitu sih? Ya? Apa gue memperlakukan mereka ini apa kurang gitu kan? Gitu. Jadi penggarapannya berapa lama? Lumayan lama sih. Karena dari teman saja itu saya belajar. Berarti kan lagu itu tidak bisa sesuai selera kita, harus sesuai selera pasar. Betul. Jadi ya akhirnya kita coba Serba Salah. Yang agak lama itu di pemilihan apa ya? Pengisian ininya sih, nada apa? Instrumennya sih. Kemarin tuh masih agak ini kayaknya kurang, ini kayaknya kurang itu. Meskipun ada ini nggak sih kayak terbebani kalau masih terbebani dengan gue coba sekarang balik ke lagu Raksasa yang ceritanya dekat banget dengan diri sendiri. Kok ternyata nggak cocok lagu cinta ke teman saja. Apakah karena pertimbangan itu atau kemudian masih merasa Raksasa itu boom? Iya, karena kuat banget. Maksudnya kuat itu, terus gue juga harus bikin nih kayak Raksasa gitu. Iya, jadinya kepikiran kayak bikin something yang mirip Raksasa tapi jangkauannya lebih luas. Enggak, itu membebani apa enggak sebenarnya? Kalau dibilang membebani itu ya padahal dari yang namanya berkarya udah kita bikin lagu aja. Iya, dari teman saja itu waktu rasa terbebani itu di teman saja sih sebenarnya. Jadi karena begitu udah setelah Raksasa itu. Iya, jadi kalau pas teman saja udah rilis dan ya so-so, jadi kita ya udah berarti nextnya harus lebih prepare. Jadilah dibuat sebagus mungkin menurut kami gitu, saya dan label dan yang lain dipersiapkan dengan lebih matang lagi ya.
jadinya agak lama. Makanya saya baru rilis di bulan Juni kemarin. Nah, biasanya saya tuh di awal tahun udah rilis. Biasanya Februari, terus pertengahan, terus endingnya di akhir. Tahun ini baru rilis di Juni. Agak telat ya. Telat. Tapi karena sibuk main film juga kali itu. Enggak juga sih, main filmnya bentar doang itu. Saya syuting aja cuman 4 atau 5 hari sih. Gak lama. Jadi nggak ganggu ini sih, nggak ganggu kerja yang kreatif. lain. Ya. Bahkan saya waktu syuting itu masih sempat juga promo teman saja waktu itu masih. Karena kan syutingnya juga nggak makan di Jakarta, jadi nggak makan waktu yang inilah lama lah. Jadi gitu ini termasuk oke. Ini sekarang coba lagi dengan gaya berceritanya. Bener, storytelling. Betul, gaya berceritanya Mas Jai. Mudah-mudahan seperti Raksasa. Amin. Tujuannya sih lebih ya dari Raksasa. Kenapa aku bilang lebih? Karena ini tuh lagu yang harusnya lebih relate dan jangkauan penonton atau pendengarnya itu lebih luas dari Raksasa. Harusnya. Nah, Raksasa itu dulu lucunya waktu seminggu awal perilisan dulu biasa. Anyep banget. 1000-an doang yang dengar seminggu stream pertama ya. Streamnya, YouTube-nya. Nah, begitu tiba-tiba lagunya viral di TikTok, langsung semuanya mulai naik. Gitu ya. Saya berharapnya dari situ juga lagu Serba Salah ini kayak gitu. Kita nggak pernah bisa nebak juga, Mas. Kayak teman saja waktu pertama rilis tuh hari pertama tuh lumayan, YouTube-nya lumayan segala macam. Bentar doang gitu ya. Hype-nya. Tapi jadi ini nggak ngerasa itu balik lagi ngerasa gagal apa? Aduh. Ya pasti. Gitu loh. Pasti ada ngerasa kayak semangat, hilang semangat gitu loh. Kok bisa gini ya? Padahal lagu ini udah dipersiapin dengan matang gitu kan, terus kayak udah syuting jauh-jauh segala macam. Ada sedikit bukan penyesalan sih, lebih kayak kecewa dengan dengan diri sendiri juga. Kayak mungkin harusnya nggak rilis yang ini atau gimana gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau nggak ada yang kayak gitu kita nggak akan belajar. Nggak akan belajar. Jadi tetap diambil positifnya ya. Ya harus. Waktu walaupun awal-awal dulu mungkin sedih ya kan. Akhirnya udah pikiran positif aja, kayak ya mungkin ini jadi bekal buat nextnya, harus lebih prepare lagi, harus lebih nyiapin lagu yang di pasaran mungkin lagi genrenya lagi happening gitu. Ternyata harus mantau pasar juga ya. Wajib. Bernyanyi ya. Wajib. Itulah gunanya kita sebagai penyanyi zaman sekarang ini wajib jadi content creator juga. Jadi tahu kita nih, pasarnya lagi yang viral nih, lagi lagu kayak mana. Kayak kemarin kan tiba-tiba Garam dan Madu. Orang nggak ada yang expect itu. Nah, gimana caranya kita bikin something yang different tapi bagus gitu. Tetap beda tapi bisa klik di telinga banyak orang gitu. Itu makanya rumusnya udah ada nih rumusnya. Tapi begitu dilempar ke pasar kan, kita bikin film, ya udah bagus nih film kayak gini. Begitu ditayang di bioskop ya biasa. Begitu dengan lagu, Mas. Bener. Kita udah oke nih, perencanaannya matang, tapi ternyata kok biasa aja gitu. Ya, itu tadi masalah rezeki. Rezeki. Jadinya ya hal yang lumrah bukan? Ya lumrah sebenarnya. Meskipun ada perhitungannya ya. Iya. Hitung-hitungannya ada itu. Benar, sama kayak film tadi kan. Film itu kan pasti ada budgetnya. Dan pasti ada pemeran yang diharapkan mampu mengangkat filmnya. Tapi kalau sudah pemerannya bagus, filmnya mungkin bagus, bahkan mungkin ratingnya bagus, tapi salesnya kurang gimana? Karena menurutku film tuh lebih kompleks lah dari lagu. Nah tapi lagu juga seperti itu. Kalau misalnya kayak kita ngerasa lagunya kayaknya udah dengan lagu yang lagi di pasar lagi relate udah cocok, terus video klip segala macamnya udah oke. Tapi kok nggak laku ya, belum rezeki aja. Yang penting kan tetap
ada lagu baru, Iya, lagu wajib baru itu. berikutnya kan. Karena kan tujuan kita kan bukan cuman untuk memviralkan satu lagu kan. Betul. Jadi kalau bisa viral kayak Bernadia kan langsung satu Ya. album viral Ya, gitu kan. Itu tujuannya sih begitu. Idola ya. Iya, idola Wis. yang wanita. Kalau yang cowok Tulus. Belum berubah sampai sekarang. Walaupun udah nggak nambah Ernest Kamaleng itu atau Rem Laude itu ya nggak? kalau ditanya yang paling kan. Kalau yang lain tuh ya sama-sama aja deh. Anmes, Raim, Manji juga saya ngidolain. Banyak sebenarnya, cuman kalau ditanya yang paling ya itu Tulus. Jadi belum kesampaian ya sampai hari ini ya? Tulus. Bisa nyanyi bareng sama mereka sama. Kalau Bernadia udah. Berarti udah 2 kali malah. di Taman Di Oven gitu. ini apa? Ami, Oh Preskon iya benar. sama ini di Asiri kemarin Oh baru. Asiri. Oke. Asiri. Ya walaupun maksudnya tidak tampil sepanggung, Ah, tapi kalau di Asiri kemarin setelah Bernadia nyanyi saya nyanyi. ya, Tapi oke lah ya akhirnya Ketemu dan udah follow-followan juga, udah DM-DM-an juga. Sudah satu tercapai dengan Tiga idola Tulus ya. ketemu, tinggal Tulus. Mas Tulus. Belum Mas Tulus. Halo. Dengan Dere juga nggak apa-apa Mas Weh, Tulus kalau tambah mau. Dere. Dere dulu Kau dah dulu. Manusia berisik. Wah, Iya. keren juga ya. Tuh. Mas Jay, setelah kemarin film Mendadak Dangdut Yap. 2 tayang di bioskop, orang jadi nggak itu? Wow, Lumayan. Ini yang nyanyi raksasa nih, ini yang nyanyi teman saja nih, ini yang nyanyi serba salah nih, gitu nggak? Kalau mereka tuh lebih ke yang kayak gini, misalnya kayak saya kan sering live di TikTok juga kan, kayak Bang main di Mendadak Dangdut ya katanya. Oh, pada nanya ya. Iya, Mendadak Dangdut, iya gitu. Gimana Bang main sama Anya Geraldine? Aslinya cantik gak Bang? Ya cantik lah gitu kan. Pada ditanya pakai nanya gitu-gitu. Gimana Bang Keanu lucu gak Bang aslinya? Ya lucu. Mereka tuh excited lah ngeliat saya main film. Terus tapi mereka tuh nanyanya kayak main film itu segampang itu gitu. Kapan next filmnya kapan? Segampang itu. Segampang itu. Dipikirnya kali Orang yaudah ya tayang main film. munculnya paling cuma sebentar, tapi kan syutingnya 5 hari loh. Bener. Gitu kan. Syutingnya lama dan ya dipikir kayak abis itu langsung main film berikutnya sama siapa lagi Bang? Lah mana gue tahu ya. Tapi udah sah, maksudnya Ya. udah sah jadi nyebut jadi pemain film udah oke lah. Ya, Pemain tapi film saya nggak suka film pada JJ. diejek-ejekin aktor apa aktor apa saya bilang baru main satu film kecuali saya udah itu menurut Mas Jay itu ngejek itu. ya maksudnya ada benernya juga tapi kan nggak suka aja dipanggil tiba-tiba dipanggil mas aktor gitu. Astagfirullah saya bilang biasa aja kecuali saya sudah Banyak film misalnya ya? 3 film Oke. dan pernah jadi lead ininya Oke. atau mungkin ya pemeran-pemeran yang inilah gitu penting gitu kan baru mungkin nggak apa-apa deh Nanti dipanggil aktor. lirik lagu Raksasa itu mungkin akan jadi film bagus itu Mas Jay kan. Harusnya sih bagus ya. Ya yang mau masuk boleh. Saya membuka banget itu. Siapa tahu kan sukses seperti Komang, Nah, Jumbo bener ya. gitu-gitu kan. Komang kemarin juga bagus itu penontonnya. 2 jutaan itu Ya. penontonnya. Keren Betul. itu Bang Raim ini pinternya tuh dia bukan jualan film doang, jualan lagu juga. Iya, bener. Lesung pipi sama Komang, lesung pipi sama apa ya masuk ya di film itu lupa saya. Pokoknya jadi lesung pipi jadi naik juga sekarang kan ratusan juta itu streamnya. Itu sih. Ya semoga lah ya. Iya. Pokoknya yang berminat saya sih open aja Mas gitu. Siapa tahu ada kayak iyalah mau dibuat buku atau mau dibuat film saya Wah, bagus ya open tambah sekali. ini ya. Iya. Karena ada kisahnya kan di raksasa itu. Betul. Kalau misalnya kayak ada yang penulis buku atau mau main film yang mau ngobrol dengan saya mau dibuat karya atau cerita dari situ saya bisa menjelaskan, menjabarkan. Saya udah ada pandangannya. Sampai hari ini tapi udah berhenti kan orang-orang melihat. Masih. Oh, tetap ya? Masih. Udah serba salah pun masih ada yang Oh. makanya kadang kita masih sekali-sekali ngasih makanan mereka tuh kalau saya lagi nyanyi di mana gitu, potongan klipnya nyanyi lagu raksasa masih kita upload. Oh. Buat menjaga ini aja followers. Tapi alhamdulillah
respon di Serba Salah ini lumayan juga sih di awal-awal. Maksudnya masih suka dipandang negatif kah gitu setelah Apanya? apa namanya? Oh. Setelah rilis 3 lagu ini. Hmm? Masih suka dipandang maksudnya bullies yang Oh, dulu enggak. Mas Jay terima itu masih hari ini masih suka denger nggak itu kayak gitu? Atau udah hilang, udah sama sekali nggak ada itu? Oh, yang cerita sama saya gitu-gitu. Ya betul, masih suka apa namanya memandang negatif. Enggak sih. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada sih. Berarti Cuman terbukti nih, gue bisa iya, buktikan. Kan? iya, yang bikin saya kadang-kadang terharu itu adalah banyak yang DM kayak, Bang, karena lagu Abang aku berani sekarang nyanyi di depan kelas atau Oke. gimana. Kan kebetulan penonton saya tuh kebanyakan anak-anak sekolah, gitu kan, pendengar lagu saya tuh gitu. Jadi kayak mereka tuh cerita kayak, saya tuh dulu nggak berani gini-gini ikut lomba, cuman sekarang berani ikut lomba. Saya bawain lagu Abang ya, katanya. Boleh, silakan. Ya, jadi walaupun mungkin belum banyak yang nggak kayak, ya maksudnya nggak meledak kayak Bernadia semuanya, tapi sudah ada yang bisa terpengaruh positif. Saya sudah Iya, bangga iya. banget gitu lah. Udah ada suntikan penyemangat lah. Iya, ada jadi suntikan kayak penyemangat ya. nggak bakal berhenti bikin karya Hmm. karena masih ada yang mau dengerin Iya. dan mau dukung juga. Itu saya selalu bilang sama penonton saya tuh di live saya kadang kan, ya kalau kalian udah nggak mau nonton aku lagi, baru mungkin saya nggak bahkan bikin karya lagi gitu lah. Tapi kalau masih ada satu orang aja yang nungguin kayak, ayo Bang, mana lagu baru Bang, atau mana lagu Raksasa Bang, kapan nyanyi Bang, saya bakalan tetap jalan. Nyanyi, Jadi kalau kayak kemarin tampil di Palembang, Ada. mewah kan, itu banyak penonton yang Iya, rame banget tapi pulang kampung kan ya. pulang kampung. Saya itu sebenarnya mau membuktikan aja, Mas. Kan selama ini kan banyak yang ngasih konotasi negatif nih buat kota Palembang. Saya mau buktiin aja kalau Palembang itu aman-amannya sebenarnya. Hanya kemarin itu mungkin dilebih-lebihkan mungkin, dan juga mungkin pelaksanaannya juga kurang memadai kan. Saya konser kemarin tuh mungkin lebih dari 10.000 itu penonton sampai manjat-manjat pagar Sungai Musi itu. Saya ngeri juga ngelihatnya kan. Cuman tapi mereka tuh excited gitu lah. Excited dan tidak rusuh. Iya. Kan kalau udah serame itu biasanya kan udah ada yang lari-lari lah, udah ada yang joget-joget nggak jelas lah, ada yang lempar botol. Alhamdulillah nggak ada, sampai selesai aman. Nah tapi yang tahu kali yang nyanyi ini lahir di Palembang kali. Ya kalau saya tahu juga Budi Doremi kan Lampung juga kan. Dan saya juga mikirnya kayak, oh berarti mereka ini sebenarnya kalau kita nge-treat mereka baik tidak akan rusuh sebenarnya. Tapi kalau ya mohon maaf datang ke sana tapi pengamanannya kurang, atau mungkin tujuannya kayak yang memang kurang ini berkenan gitu kan, ya susah Mas. Ya kalau yang masalah kayak dijamret segala macam itu nggak usah di Palembang lah, jauh-jauh di pasar dekat rumah aja lah. Coba aja pakai jam Rolex digini-giniin di pasar, apa nggak hilang? Kecuali kan ya kalau udah tahu di keramaian gitu jangan dipakai yang memancing orang untuk itulah. Saya juga kalau sekedar jalan pagi, kan dekat kosan saya kan ada pasar juga tuh. Sekedar jalan pagi mau itu dekat-dekat pasar, ya nggak saya bawa handphone, ngapain? Kita kan tujuan kita cuma jalan pagi, kecuali kayak memang mau bikin kontennya. Balik lagi ke situ sih. Yang bawa handphone timnya ya, bukan Mas Jay ya. Benar. Nah jadi balik lagi ke Palembang tadi ya, saya tuh nyanyi sekaligus membuktikan itu tadi. Saya dikontak langsung oleh Pak Wali Kotanya tuh, Pak Haji Ratu Dewa, buat nyanyi di sana. Sekaligus ya saya promosiin lah daerah-daerah Palembang yang kemarin didatangi oleh konten-konten kreator itu kan, ya aman buktinya. Saya di sana juga aman-aman aja. Ya walau mungkin saya belum sekitar kenal mereka gitu kan. Tapi ya itu adalah bukti kalau tidak kita pancing, ya aman sih sebenarnya gitu. Semua kota juga begitu, cuma naasnya kemarin mereka lagi di Palembang itu aja. Pasti kalau ketemu atau lagi jalan di tempat umum, kayak tadi cerita kalau jalan di pasar itu masih jadi pusat perhatian orang nggak?
diliatin sih pasti. Rasa nyaman gitu kah? Atau ya Kalau saya udah sekarang kalau biasa gitu. cuman diliatin aja saya biasa aja. Jalan misalnya ke Lapangan Banteng, ke Duku Atas, sering tuh ke saya ke Taman Lapangan Menteng Banteng ya. barangkali itu. Lapangan Banteng sering bikin konten ke sana. Itu Ya kalau saya kalau diliatin apalagi misalnya dia tahu Bang Jayan minta foto oke. boleh. Saya open Berarti banget. orang orangnya. udah pada tahu dong, nggak kan? Tahu nggak? Ya. Banyak juga yang tahu tapi kayak mau nyamperin takut Sungkan gitu. Sungkan mungkin takut. Ya gimana ya? Saya juga dulu kalau ada artis gitu juga saya nggak berani nyamperin sih. Kecuali kayak dia lewat gitu, tegur. Sekarang udah sah jadi artis sekarang ya? Artis ya, bukan artis seniman Mas. Iya, Tapi seniman. iya disebut musisi iya loh, kan udah Iya. bisa tulis lagu, Musisi nyanyi, iya, musisi kan, jadi ya. Ya, maksudnya acting sekarang acting kan. pemula lah, nggak apa-apa. Oke lah, tinggal nunggu kesempatan berikutnya ini. Amin, semoga ada yang masuk. Sinetron ada nggak yang nawarin? Oh, belum tahu, nggak tahu sih saya. Yang ngurusin kan manajemen kan. Ya kalau saya sih open aja mau restoran apa, sinetron mau. Ini bentar lagi ke bisnis kali ya? Hah? Bentar Bisnis? lagi ke bisnis kali ya? Amin. Yang penting Mas sekarang off air dulu sih. Iya. Banyak off airnya ya. Perbanyak off air. Jadi ya kalau udah nyanyi di seluruh kota, mimpi saya itu bisa nyanyi di seluruh kota di Indonesia. Ya minimal ibu kotanya lah kayak Palembang, mungkin Bengkulu, Jambi, Pekanbaru. Sumatera dihabisin dulu lah. Habisin dulu lah. Kalau saya udah pernah Pekanbaru, mau Palembang nih, berarti kan tinggal Lampung, Bengkulu, Medan, Banda Aceh, Medan, Aceh, Padang. Oke. Tinggal itu. Banyak sih masih yang bukan tinggal. Baru 2. Yang penting memperbanyak. Iya, kalau di Jawa kan Jakarta, Bandung. Nah, itu. Tapi Mas J ngerasa ini nggak sih? Capek nggak sih misalnya jalan jauh gitu? Capek banget saya. Itu kekurangan saya itu adalah itu kaki saya kan menopang berat badan ini itu sih. Tapi saya lagi mulai jalan-jalan lagi sekarang untuk melatih kaki. Oke. Ya mulai lagi lah untuk coba nurunin BB lagi. Karena yang saya rasain kemarin di Palembang 3 hari. Berasa ya? Capek banget. Capeknya itu terasa pas udah balik ke Jakarta. Oke. Karena waktu di sana kan kita excited kan. Ketemu penonton itu seneng banget excited, ya. seneng, kayak ada power tiba-tiba gitu di atas panggung. Tapi setelah itu udah balik ke Jakarta baru terasa. Berasa Waduh, capek. badan kayak capek semua gitu. Jadi ya harus banyak dilatih Bahwa lagi. kemudian kalau misalnya saya beberapa kali ngeliat konten-kontennya Mas J suka duduk di atas panggung. Itu memang merasa kelelahan juga kah? Kalau yang di Palembang kemarin stack edge aja sih. Oke. Jadi kayak kan panggungnya itu kan ada ujung tuh, ada tangganya kebetulan ke bawah. Terus penontonnya itu kan kalau ngeliat saya berdiri itu kan begini kan, nah begini. Iya. Nah jadi saya supaya lebih deket, kan saya waktu itu tuh selain ngobrol tuh sebelumnya, ngobrol dengan penontonnya penyapa karena saya kan asli sana jadi ajakin bahasa Palembang gitu kan. Jadi mereka senang. Oh ternyata bintang tamunya dari orang Palembang juga gitu kan. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol ya udah sekalian nyanyinya dari bawah aja. Nah setelah lagu keempat baru saya berdiri lagi, keliling-keliling lagi nyanyiin raksasa. Gongnya di situ ya. Gongnya di situ. Karena saya mikir kalau cuman berdiri dan pakai stand terus berdiri kayak Tulus lah istilahnya kan. Ya saya kan dibilang mirip Tulus terus. Jadi saya coba, kalau saya memang kalau kayak jalan-jalan terus nggak kuat juga Mas. Ya betul. Ya jadi saya cobalah itu gimmicknya duduk di dekat penonton. Strategi ini aja, stack edge aja sih. Jadi udah ada skenarionya lah ya gitu. Udah dipikirin itu. Mikirin itu saya sebenarnya lama kemarin kayak mau dibikin gimana ya. Kalau saya tiba-tiba nyamperin sana nyamperin sini capek gitu kan. Ya udahlah kita bikin stack edge-nya duduk gitu. Oke. Duduk di tangga. Mas J barangkali ada yang disampaikan ke Sobat WK setelah lagu Serba Salah akhirnya rilis. Tungguin mini albumnya ya. Waduh. Jadi kapan gitu kan? Kalau dibilang mini album tuh saya juga kepengen. Album lah. Belum mini album atau album belum ada obrolan juga. Saya jujur kepengen banget Mas. Jadi kan ya kita nggak pasti stoknya kan banyak kan pasti. Banyak, Stok cuman kan pasti banyak kan. Ya yang menurut
manajemen menjual kan kita nggak tahu. Saya udah majuin kok beberapa kemarin, tapi kalau nggak tahu kenapa banyak yang saya tulis itu lagu cinta. Saya sampai berpikir apa saya jual aja ke orangnya. Loh, kalau boleh. Iya kan, gitu sih mikirnya. Waktu saya baru nyiptain lagu yang menurut saya cocok buat band gitu kan, lagu cinta juga kayak lagu-lagunya The Rain gitu-gitu. Cuman saya dengerin ke label, ya mereka mau memproduksi tapi bukan untuk saya kemungkinan. Nggak tahu nih mau ke siapa atau mau dijual kemana, nggak tahu. Tapi ya saya jadi excited buat nyiptain lagu aja lagi. Bener. Ya sambil pelan-pelan sambil. Iya bisa jadi duit soalnya. Pelan-pelan sambil nungguin mini album Bener. nanti album ya. Iya kan kalau kita punya album itu satu lagu meledak bisa satu album ngikut kan. Betul. Gitu ya buat yang apa ya? Saya sampein aja deh pokoknya lagu Serba Salah ini tuh insya Allah relate lah sama kita semua. Siapapun mau itu profesinya kantoran, mungkin artis atau seniman atau ibu rumah tangga relate, dan lagunya tuh catchy banget di telinga. Enak lah sebetulnya kalau dengerin suaranya Iya, J&J dengerin sambil ngopi pagi atau sambil di kereta gitu. Kalau dengerin suaranya Giant di serial Doraemon emang Aku adalah Giant. Nah, itu kan orang-orang pada kabur tuh Nobita dan teman-temannya. Tapi kalau Giant J wah, amin. renyah gitu, empuk gitu suaranya tuh. Iya, tapi karena gimmick Giant Doraemon tuh sekarang saya sering pakai sweater kayak gitu? Giant Doraemon jadinya. Termasuk yang duduk lucu. Di itu ya kayak yang duduk di kayak pipa-pipa besar itu kan ada ya? Iya ada. Ya? Itu Serba Salah itu. Ya, cover Serba Salah. Ya, itu kayak ngambilnya dari Giant Doraemon. Makanya kayak sampai bikin sweater Giant saya. Kebetulan kemarin dibawa ke Palembang, jadi nggak bisa dibawa ke sini tuh. Kalau bisa mungkin lucu juga tuh. Jadi memang dapat lah ya, image-nya udah mulai dapet ini ya sekarang ya. Ya kalau dulu kan saya lebih ke mau dibikin ke elegan dan kayak gelap itu suasananya hitam putih. Sekarang kayak udah lebih colorful dan tapi nggak colorful yang ngejreng banget. Tetap ya colorful ya. Mau dibikin kayak unmesh gitu juga. Jadi nggak harus hitam putih abu-abu gitu. Ada rencana apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat sih masih soal promo karyaan itu. Oh iya, promo lagu-lagunya lagu-lagu Serba Salah, dan mungkin masih juga nyanyi-nyanyi raksasa. Oh ya, sedang mensiasati untuk lebih banyak off air aja. Dan kalau untuk film sih kemarin sempat ada tawaran tapi belum ada kelanjutan. Klik. Doakan saja. Ya. Pokoknya nanti sekarang ini Juni itu ada Serba Salah. Mudah-mudahan nanti Desember ada lagi yang baru. Kemungkinan ada insya Allah. Itu mudah-mudahan. Yang penting terus berkarya. Pasti. Karena masih ada yang mau dengerin ya saya masih tetap lanjut berkarya. Itu gitu. Semangatnya di situ ya. Iya, semangatnya di situ. Terima kasih Giant J sudah mampir ke Palmerah. Ditunggu karya berikutnya. Siap, terima kasih juga. Mau itu nyanyi lagu ataupun tiba-tiba nanti rezekinya acting lagi. Iya. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Doa yang sama Mas. Tetap semangat. Jangan lupa Sobat WK dengerin lagu beliau terbaru Serba Salah. Oke lah, mantep lah. Bikin nyes gitu. Meskipun sebenarnya liriknya liriknya tuh nyentil sebenarnya. Kayak nyindir lah. Nyindir tapi dibawakan dengan asik lah pokoknya. Iya. Terima kasih Giant J. Terima kasih Sobat WK. Terima kasih Sobat WK.